Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Ramadhani dengan NIM F1G12409. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya yang berjudul Klasifikasi Performa Akademik Mahasiswa dengan Analisis Faktor Penentu. Kita lanjut saja pada latar belakang. Dataset ini itu berisi 2.392 data siswa yang mencakup beberapa faktor. Yang pertama faktor demografi, kebiasaan belajar, hubungan orang tua, aktivitas ekstrakurikuler, serta performa akademik. Nah, target yang digunakan pada dataset ini itu adalah grade kelas yang nantinya akan mengelompokkan tingkat prestasi siswa berdasarkan nilai GPA. Nah, permasalahan pada dataset ini itu eh, adanya ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelasnya, serta hubungan antara variabelnya itu cukup kompleks sehingga sulit dianalisis menggunakan metode yang sederhana. Jadi dengan pemodelan machine learning mampu menangani data dengan banyak variabel dan dan hubungan yang tidak linear. Pada dataset ini itu fiturnya itu ada parental support, ekstrakurikuler, GPA, tutoring, absence, gender, parental education, dan study time weekly. Seluruh fitur ini tuh dia mewakili berbagai faktor yang dapat mempengaruhi performa akademik siswa. Nah, targetnya itu ada grade kelas, yaitu tingkat prestasi siswa berdasarkan GPA yang telah dikonversi ke dalam bentuk numerik. Eh, Selanjutnya tujuan pada model ini itu yang pertama memprediksi performa akademik siswa di mana model ini digunakan untuk mengklasifikasi siswa ke dalam kategori nilai berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu membandingkan performa algoritma. Di sini menggunakan algoritma ADABUS, gradient boosting, dan XGBoost untuk menentukan model terbaik. Nah, modelnya yang terakhir itu tujuan yang terakhir itu mengevaluasi kinerja model. Nah, di sini nanti menggunakan metrik seperti akurasi dan F1 score agar hasil prediksinya itu lebih akurat dan seimbang. Di sini ada problem solving di mana pada nomor satu data understanding. Nah, dataset yang digunakan itu dari Kaggle berisikan sekitar 2000 sekian data dan data responden itu kurang lebih 50 data saja. Nah, pada data preprocessing saya di sini menghapus kolom yang terlalu eh, tidak terlalu penting pada dataset ini yaitu kolom student ID. Yang kedua itu saya melakukan encoding dan standarisasi data. Selanjutnya saya mengatasi missing value dan duplikat. Pada data saya ini terdapat 2 duplikat, setelah itu saya hapus. Nah, saya juga melakukan balancing data dan undersampling data karena data saya ini tuh sangat tidak balance. Saya melakukan penggabungan dataset. Yang terakhir itu mendeteksi dan menghapus outlier. Selanjutnya pada exploratory data analis. Di sini bisa dilihat analisis distribusi targetnya. Itu ini setelah diseimbangkan data yang awal ini tuh 2000 data sebelum diseimbangkan. Nah, di sini setelah diseimbangkan itu dilakukan balancing dengan undersampling pada kelas mayoritas, di mana di sini jumlah data tiap kelasnya itu lebih mendekati kata seimbang atau tidak terlalu timpang. Selanjutnya itu ada visualisasi distribusi data. Di sini bisa dilihat parental ekstrakurikuler, GPA, tutoring, absen, gender, grade class, dan parental education dan study time. Terakhir itu analisis korelasi. Nah, di sini bisa dilihat analisis korelasinya itu yang pertama itu ada absen pada grade kelas dengan nilai 0,70. Dia ini berrelasi positif kuat bahwa menunjukkan bahwa semakin banyak ketidakhadiran maka performa akademiknya itu semakin menurun. Nah, yang selanjutnya itu ada GPA pada grade kelas dengan nilai 0,72 di mana itu korelasinya negatif kuat, artinya semakin tinggi nilai GPA-nya maka performa akademiknya itu semakin baik. Yang ketiga ada absence pada GPA itu nilainya 0,89. Ini dia negatif sangat kuat, menunjukkan bahwa semakin sering siswa absen maka nilai GPA-nya semakin rendah. Yang terakhir itu ada study time weekly, nilainya 0,18. Dia ini positif lemah, berarti ini waktu belajar sangat memiliki pengaruh terhadap peningkatan GPA walaupun tidak terlalu signifikan. Terakhir itu data splitting, saya melakukan split data 70-30, 80-20, dan 90-30. Selanjutnya itu pada model building. Yang pertama saya menggunakan ada boost, yang kedua ada gradient boosting, dan ketiga ada XGBoost. Pada hyperparameter saya menggunakan grid search. Di sini hyperparameter itu digunakan untuk mencari parameter terbaik dari beberapa model. Nah, dia akan menggunakan grid search itu untuk mencoba berbagai kombinasi parameter yang ada.
Nah, di sini dari hasil hiperparameternya itu bisa dilihat di sini pada model Adabus itu akurasinya 0,90 dengan split 70-30. Base paramnya ini dia F1 score-nya, nilai keseimbangannya bisa dibilang hampir seimbang. Pada split 80-20 nilai akurasinya itu 0,92. Terus base paramnya ini selanjutnya split 90-10 itu akurasinya 0,92 dengan nilai keseimbangan itu tidak timpang. Pada model gradient boosting itu akurasinya 0,89 dengan base paramnya ini learning gap, max dip, and estimator dan subsample. Pada split 80-20 itu akurasinya 0,91, 9-10 itu akurasinya 0,92. Ini F1 score-nya dengan support. Pada algoritma XGBoost split 70-30 akurasi 90. Di sini F1 score-nya itu tidak timpang. Terus di sini 80-20 akurasinya itu 0,91. Di sini pembagian data tiap kelasnya juga itu tidak terlalu timpang. Yang terakhir, split 90-10 itu akurasinya 0,92. Selanjutnya itu model evaluasi model. Di sini bisa dilihat akurasi tertinggi itu diperoleh pada split 90-10 dengan nilai akurasi 92,9. Nah, model terbaiknya itu ada Boost dan SG Boost. Nah, di sini semua modelnya itu memiliki performa tinggi yaitu di atas 89%. Bisa dibilang ini modelnya cukup stabil. Di sini juga saya melihat model comparison itu ada performa tiap model, performa tiap split, perbandingan akurasinya. Di sini juga ada rata-rata akurasi tiap model. Akurasinya bisa dibilang hampir seimbang. Performa berbeda berdasarkan split data juga ini. Yang terakhir, insight-nya yang dapat kita ambil itu di sini faktornya itu sangat berpengaruh terhadap akademik siswa adalah jumlah absens dan nilai GPA. Artinya semakin sering siswa hadir, maka nilai GPA-nya itu akan cenderung semakin sering siswa tidak hadir, nilai GPA-nya itu akan turun. Nah, pada akhirnya itu akan berdampak pada grade kelasnya sebaliknya. Kalau semakin tinggi nilai GPA-nya, maka performa akademik siswa ini juga semakin baik. Selain itu, faktor lain seperti waktu belajar, dukungan orang tua, ekstrakurikuler, itu memiliki pengaruh. Namun tidak sekuat absensi dan GPA. Hal ini juga menunjukkan bahwa kehadiran siswa dan performa akademik utama itu menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya itu untuk model deployment. Di sini bisa kita lihat nah, seperti ini tampilan deployment saya itu prediksi performa akademik mahasiswa. Dimana kita bisa memasukkan data di sini, dukungan orang tua misalnya rendah, bimbingan belajar 0, tidak ya 1. Pendidikan orang tua tinggi, rendah. Kegiatan ekstrakurikuler tidak mengikuti, jumlah kehadiran kurang, waktu belajar juga kurang. Dan IPK-nya juga kurang. Kita menggunakan algoritma Adabus. Kita prediksi. Dia masuk di grade kelas itu kelas 2, di mana nilainya arti grade kelas 2 ini di mana artinya itu kalau 0 sangat rendah, 1 rendah, 2 sedang, 3 baik, dan 4 itu sangat baik. Berarti siswa ini dia masuk di grade kelas itu sedang. Ini saat menggunakan algoritma Adabus. Kalau kita menggunakan algoritma gradient boosting, kita coba prediksi. Nah, nilainya tetap sama, dia masuk kategori sedang. Kalau kita coba pakai XGBoost, kita prediksi lagi. Nah, dia masuk di dalam kategori baik. Mungkin begitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.